Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadine Juan Salsabila dengan NIM 11125000021. Saya Khalid Ahmadur Rahman dengan NIM 11125000026 dari kelas A. Pada video ini kami akan menjelaskan materi tentang hukum administrasi negara untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Hukum Administrasi Negara, dosen pengampu Edi Wahyudi, SHMSI. Definisi hukum administrasi negara. Secara sederhana, hukum administrasi negara adalah cabang hukum yang mengatur bagaimana pemerintah menjalankan kekuasaan dan kewenangannya dalam melayani masyarakat. Tujuan utamanya adalah menjaga agar tindakan pemerintah tetap sesuai dengan hukum, adil, dan tidak sewenang-wenangnya. Hukum administrasi negara berperan penting untuk memastikan pemerintahan berjalan tertib, transparan, dan akuntabel. Selain itu, hukum juga berperan sebagai pedoman dalam pelaksanaan fungsi administrasi negara, mulai dari perencanaan, pengambilan keputusan, hingga pelayanan publik. Kesimpulannya, hukum bukan hanya mengatur, tetapi juga penyeimbang hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Ruang lingkup hukum administrasi negara. Ruang lingkup hukum administrasi negara mengatur siapa yang berwenang melakukan apa agar tidak terjadi tumpang tindih atau penyalahgunaan kekuasaan. Misalnya, kewenangan antara pemerintah daerah dan pusat atau eksekutif dan lembaga lainnya. Ruang lingkup ini mencakup bagaimana kebijakan tersebut dijalankan di lapangan, misalnya dalam bentuk pelayanan publik, pemberian izin, dan penegakan peraturan. Hukum administrasi negara berperan sebagai pelindung dan penyeimbang kekuasaan, memastikan pemerintah tetap bertindak sesuai hukum dan hak-hak warga negara tetap terjamin. Sumber hukum administrasi negara. Yang pertama, UUD 45 yang menjadi landasan tertinggi di Indonesia. Lalu, peraturan presiden, menteri, hingga daerah yang menjadi pedoman di berbagai tingkatan pemerintah. Yang kedua, sumber hukum tidak tertulis, yakni mencakup kebiasaan administratif yang diakui dalam praktik pemerintahan, dan jurisprudensi, yakni keputusan pengadilan yang menjadi pedoman bagi kasus serupa. Sumber hukum administrasi negara atau yang biasa disebut sebagai HAM merupakan dasar bagi tindakan administrasi pemerintahan karena setiap kebijakan dan juga keputusan pejabat pemerintahan harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Sumber hukum tertulis seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan juga ada peraturan perundang-undangan yang menjadikan pedoman resmi untuk menjalankan pemerintahan. Tetapi ada juga sumber hukum yang tidak tertulis. Contohnya yaitu ada jurisprudensi dan juga ada kebiasaan administratif yang dapat membantu pemerintah jika belum ada aturan yang mengatur secara jelas. Dengan berpedoman kepada sumber hukum tersebut, pemerintah dapat melakukan tindakan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip umum hukum administrasi negara. Yang pertama yaitu ada prinsip legalitas. Prinsip legalitas sendiri yaitu merupakan semua tindakan administrasi negara harus berdasarkan hukum yang berlaku. Yang kedua yaitu ada prinsip prosedural. Prinsip prosedural sendiri yaitu administrasi negara harus mengikuti prosedur yang jelas sesuai aturan dalam setiap keputusan. Yang ketiga yaitu ada prinsip diskresi, yaitu pejabat administrasi memiliki wewenang dalam mengambil keputusan sesuai dengan tindakan tertentu namun tetap dalam koridor hukum ya. Yang keempat yaitu ada prinsip akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas sendiri yaitu semua keputusan administrasi negara harus dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima atau terakhir yaitu ada prinsip transparansi. Prinsip transparansi yaitu semua keputusan administrasi negara harus terbuka dan jelas bagi publik. Selain itu, ada juga contoh dari prinsip-prinsip umum hukum administrasi negara. Contohnya yaitu yang pertama dari prinsip legalitas. Contohnya yaitu jika pemerintah membuat aturan pajak harus berdasarkan dengan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, contoh dari prinsip prosedural. Contohnya yaitu sebelum mencabut izin usaha, warga harus diberitahukan terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu contoh dari prinsip diskresi. Polisi menutup jalan karena banjir walau belum ada aturan khusus. Yang keempat yaitu contoh dari prinsip akuntabilitas.
Pejabat harus mengumumkan kemana anggaran akan digunakan. Yang kelima, ada prinsip transparansi, yaitu pejabat mengumumkan hasil proyek agar masyarakat bisa ikut mengawasinya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai hubungan antara hukum administrasi negara dengan hukum tata negara. Hukum tata negara yaitu mengatur struktur, wewenang, dan juga fungsi lembaga-lembaga negara seperti Presiden, DPR, dan juga ada Mahkamah Agung. Sedangkan hukum administrasi negara yaitu mengatur pelaksanaan tugas pemerintahan dan hubungan pemerintah dan rakyat dalam menjalankan wewenangnya. Keterkaitan antara hukum administrasi negara dengan hukum tata negara yaitu hukum tata negara menjadi dasar pembentukan lembaga dan kewenangannya, sedangkan hukum administrasi negara yaitu mengatur cara lembaga itu menjalankan kewenangannya agar sesuai hukum. Contohnya yaitu hukum tata negara mengatur bahwa presiden memiliki wewenang dalam mengangkat pejabat negara, sedangkan hukum administrasi negara mengatur prosedur dan syarat pengangkatan agar berjalan dengan adil dan transparan. Demikian penjelasan kami tentang hukum administrasi negara. Semoga bermanfaat untuk pemahaman kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.